Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kisah hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengkisahkan bagaimana amalan-amalan yang menemani di dalam kubur. Amalan-amalan apa sajakah? Mari kita simak kisahnya sebagai berikut. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen positif, dan juga share agar Anda mendapatkan pahala jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika jenazah sudah diletakkan dalam kuburnya, ia mendengar suara tali sandal orang-orang yang mengantarkannya, yang kini pergi meninggalkan dirinya. Jika dirinya seorang mukmin, maka sholat berada di sisi kepalanya, sedangkan puasa berada di sebelah kanannya, adapun zakat berada di sebelah kirinya. Sedang perbuatan baik berupa sedekah, menyambung kekerabatan, mengajak kebaikan pada orang, berbuat bijak pada orang lain, maka ia berada di kakinya. Lalu datanglah sholat dari arah kepalanya dan berkata, tidaklah ada sesuatu yang masuk sebelumku. Kemudian dari sisi kanan datang, dia adalah puasa, lalu berkata, tidak ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Kemudian datang dari sisi kiri, dia adalah zakat. Ia berkata, tidaklah ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Kemudian datang dari arah kakinya, dia adalah perbuatan baik seperti sedekah, menyambung tali silaturahim, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, kebajikan pada orang, mengatakan, tidak ada sesuatu yang masuk sebelum saya. Datanglah malaikat, lalu berkata padanya, duduklah. Kemudian ia pun duduk, sedangkan mukanya telah berubah bagaikan matahari yang akan tenggelam. Lalu ditanyakan padanya, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengahmu? Apa yang engkau katakan padanya? Apa yang engkau saksikan darinya? Lantas orang tersebut menjawab, biarkan saya mengerjakan sholat terlebih dahulu. Lakukanlah, katanya. Setelah selesai, lalu ditanya kembali, kabarkan padaku tentang pertanyaan tadi yang saya ajukan padamu. Apa pendapatmu tentang orang yang berada di tengah-tengah kalian ini? Apa yang engkau katakan tentangnya? Apa yang engkau persaksian atasnya? Dia menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah, dan bahwasannya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan padanya, karena itulah kamu dihidupkan, dan karena itu kamu dimatikan. Atas itu pula kamu akan dibangkitkan nanti sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah itu dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu surga, seraya dikatakan padanya, ini tempat dudukmu di surga dan segala kesenangan yang telah Allah siapkan untukmu di sana. Maka ia pun semakin bertambah senang dan menginginkan agar segera dimasukkan ke sana. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka. Lalu dikatakan padanya, ini adalah tempat dudukmu di neraka, dan apa yang Allah persiapkan untukmu di dalamnya. Jika kamu bermaksiat padanya, maka ia pun semakin bertambah senang dan menginginkan agar disegerakan kiamat oleh rasa bahagia yang sangat. Kemudian dibentangkan kuburnya seluas 70 dhira. Di dalamnya selalu disinari dan dikembalikan jasadnya seperti tatkala diciptakan pertama kali. Maka dijadikan ruhnya berada di nasim yang indah. Dia adalah burung yang bergelantungan di pohon surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya,
Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Adapun orang kafir, jika sudah berada di kuburnya, ia menengok ke arah kepalanya, maka ia tidak mendapati apa-apa. Lalu menengok sebelah kirinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Sebelah kanannya juga demikian. Lantas menengok ke arah kakinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Setelah itu datang malaikat, lantas berkata padanya, duduklah. Kemudian dia duduk dengan rasa takut yang sangat. Lalu ditanyakan, apa pendapatmu tentang orang yang berada di tengah-tengahmu ini? Dirinya tidak mendapat petunjuk siapa namanya, sampai diberikan jawabannya, apakah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi dia menjawab, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan perkataan itu, maka saya katakan seperti apa yang mereka dikatakan. Lalu dikatakan padanya, karena itulah dihidupkan dan dimatikan, dan dengan itu kamu akan dibangkitkan sampai waktu yang Allah kehendaki. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka, seraya dikatakan, ini adalah tempatmu di neraka dan apa yang dipersiapkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah bertambah pada dirinya melainkan penyesalan dan kerugian. Lalu dibukakan untuknya pintu dari pintu-pintu surga, dan dikatakan padanya, itulah tempatmu yang ada di surga dan apa yang telah Allah siapkan untukmu kalau seandainya kamu taat padanya. Maka tidaklah bertambah melainkan rasa penyesalan dan kebinasaan. Kemudian kuburnya menjadi lebih sempit sampai menghancurkan tulang belulangnya. Itulah yang dinamakan penghidupan yang sempit, seperti Allah firmankan, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Kisah yang di atas merupakan kisah hadis, diambil dari hadis sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Imam At-Tabari menambahkan bahwa Abu Umar Ad-Darir mengatakan, saya bertanya pada Hamid bin Salamah, apakah orang yang terakhir ini termasuk ahli kiblat? Ya, jawabnya. Abu Umar mengatakan, orang tersebut bersyahadat dengan syahadat tanpa didasari keyakinan dalam hatinya. Dia cuma mendengar ucapan dari orang lain yang mengatakan sesuatu, maka dia ikut-ikutan mengatakan hal itu. Sahabat-sahabat sekalian, itulah kisah bagaimana misteri di alam kubur. Kita tidak tahu bagaimana keadaan masa depan kita, tapi kita masih bisa berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan. Insya Allah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita kepada terang benderang di alam kubur nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, saksikan terus video-video kisah menarik dari kami. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, like, komen positif dan juga share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.